Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsita Damayanti Sutika. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Rombel 21, Agama Hindu. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan materi PowerPoint saya yang berjudul Pelaksanaan Yajna Umat Hindu di Bali pada masa New Normal COVID-19. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi ini. Bali merupakan pulau dengan julukan Pulau Seribu Pura. Bali mengenal adanya banyak dewa yang merupakan manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Bali, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, sangat berkaitan erat dengan tempat persembahyangan, yaitu pura, di mana keberadaan pura menyuguhkan pemandangan yang indah dan juga unik, sehingga menjadi salah satu objek wisata yang ada di Bali. Kehidupan umat Hindu di Bali tidak identik dengan aktivitas persembahyangan ke pura saja. Dalam agama Hindu, terdapat ajaran yajna. Yajna adalah korban suci secara tulus ikhlas kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Bagian-bagian dari yajna terdiri dari yang pertama, Dewa Yajna, yaitu yajna yang dilakukan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, Resi Yajna, yaitu yajna yang dilakukan kepada para resi. Yang ketiga, Pitra Yajna, yaitu yajna yang dilakukan kepada roh leluhur dan juga orang tua kita. Yang keempat, Manusia Yajna, yaitu yajna yang dilakukan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, yaitu Buta Yajna, yaitu yajna yang dilakukan kepada para buta kala. Tujuan pelaksanaan yajna adalah yang pertama, sebagai sarana mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan juga bahagia. Yang kedua, sebagai sarana mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dan yang ketiga, sarana penebusan atau membayar hutang yang ada pada diri kita sendiri. Hutang itu sering disebut Trirana, yang terdiri dari Dewa Rana, Pitra Rana, dan juga Resi Rana. Memasuki tatanan kebiasaan hidup baru atau new normal, sistem pelaksanaan upacara yajna di Bali hendaknya dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dalam pelaksanaan yajna terdiri dari yang pertama, penggunaan masker, bertujuan untuk melindungi dari penyebaran virus COVID-19 ini. Yang kedua, menyediakan penampungan air sebagai tempat untuk mencuci tangan. Yang ketiga, hand sanitizer. Kita diharapkan membawa hand sanitizer sebagai antiseptik pembersih tangan. Dan yang paling terpenting adalah kita dapat melakukan social distancing atau jaga jarak agar terhindar dari kerumunan dan juga keramaian. Pemerintah mengeluarkan keputusan terkait dengan pelaksanaan yajna di Bali. Himbauan pelaksanaan upacara yajna pada masa new normal
COVID-19 ini meliputi yang pertama, upacara Yajna Dipura dibatasi hanya 3 hari. Pelaksanaan ini dapat dilaksanakan secara mandiri tanpa adanya iringan tari-tarian atau gamelan seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, pelaksanaan ngaben dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, di mana jenazah harus diantarkan oleh petugas rumah sakit ke tempat penguburan atau pengkremasian, lalu upacara dapat disesuaikan serta membatasi jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, upacara pernikahan dilaksanakan tanpa menggelar resepsi. Hal ini dilakukan agar tidak terciptanya kerumunan atau keramaian yang berdampak sangat besar dalam penyebaran COVID-19 ini. Dengan adanya pembatasan pelaksanaan ini, masyarakat diharapkan dapat mengikuti segala kegiatan sesuai protokol kesehatan yang ada, agar penyebaran virus COVID-19 ini segera berakhir. Lalu, dengan adanya new normal ini, bukan berarti lingkungan kita sudah kembali normal, melainkan kita masuk ke dalam tatanan kehidupan baru dengan terus dituntut mengikuti protokol kesehatan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata pada penyampaian materi yang saya berikan. Saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.